Halo Sobat BKKBN, senang sekali hari ini kembali kami menjumpai Anda bersama dengan perwakilan BKKBN melalui channel YouTube dalam program Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa, sebelum nanti kita ngobrol banyak dengan bintang tamu kita, kami ingin ingatkan Anda untuk mendukung channel ini agar tetap bisa eksis dan memberikan informasi seputar isu kependudukan dan juga hal-hal terkait program pengendalian bencana. Untuk itu, tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Baik, di momen kali ini spesial sekali saya ingin menyapa ini ada anak-anak muda yang energik dan juga memberikan peran luar biasa bagi teman-teman remaja lain di Kalimantan Barat. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bisa kompak ini. Harus kompak ya kayak namanya remaja. Luar biasa. Baik, kita sudah bersama dengan teman-teman dari Genre atau Generasi Berencana Kalimantan Barat. Jadi mereka ini adalah organisasi ya kan, organisasi dan juga teman-teman yang aktif dan juga concern terhadap isu-isu remaja yang menyangkut tentang diri mereka. Nanti mungkin lebih jauh kita akan kenal dan kita akan tahu informasi itu bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Kita sudah bersama dengan Farizji Atala Kurniawan, Ketua Forum Genre Kalimantan Barat terpilih. Katanya baru habis dilantik ya Farizji. Iya, betul. Selamat nih. Ini nanti mungkin sampai tahun 2022 ya, 2022. Berarti masih ada kurang lebih setahun untuk mengabdi bagi remaja Kalimantan Barat. Betul. Lalu juga ada Sukma Wulandari, paling cantik di sini. Sukma, apa kabar Sukma, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa Sukma? Sekarang saya lagi magang kayak gitu. Terus juga lagi kuliah juga masih seperti itu. Itu aja sih. Berarti mahasiswa ya, masih ya? Iya, juga mahasiswa. Mahasiswa juga. Oke, dan yang terakhir di samping saya ada Leonisius. Ini juga anggota dari Forum Genre Kalimantan Barat. Leo, ini dari mana asalnya boleh tahu? Saya dari Landak. Dari Kabupaten Landak. Ya, jadi Forum Genre ini informasinya yang saya dapat ini tersebar di 14 kabupaten kota dan teman-teman yang bergabung dalam organisasi ini juga berasal dari beberapa kabupaten kota yang berasal dari PIK. Iya, betul. Oke, saya ke Farizji dulu mungkin. Farizji, ini kalau kita bicara tentang remaja dan apapun yang menyangkut tentang mereka, ini agaknya kita butuh waktu yang cukup banyak nih untuk cerita tentang mereka seperti itu. Dan kita juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi mereka saat ini dan juga potensi-potensi yang mungkin mereka bisa kembangkan. Nah, teman-teman hadir nih untuk menjadi jembatan dan juga untuk mendengarkan banyak sekali aspirasi dari mereka dan kemudian mengajak mereka untuk punya perencanaan kehidupan yang jelas karena generasi berencana seperti itu. Selalu merencanakan masa depan. Selalu merencanakan masa depan. Nah, mungkin boleh cerita sedikit tentang Genre ini sebenarnya organisasinya bentuknya seperti apa, tujuan dibentuk Genre ini seperti apa, dan sudah ngapain aja nih Genre Kalimantan Barat, Farizji? Nah, teman-teman semua, Genre ini adalah generasi berencana yang membahas tentang seluruh remaja untuk merencanakan masa depan. Tapi Genre ini ada tagline-nya, tapi ada wadahnya, yaitu PIKR, Pusat Informasi Konselingnya ada di sekolah-sekolah. Ada PIKR jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Yang tujuannya adalah dimana untuk merencanakan masa depan sesuai dengan 5 transisi kehidupan. Dan juga di Genre ini ada namanya Salam Genre, Bang. Katakan tidak pada 3 permasalahan yang ada di seluruh remaja yang ada di Indonesia. Pertama, tidak nikah muda, tidak seks pranikah, dan terakhir tidak nafzah. Nah, itu yang tolong kita gongkan untuk mengkampanyekan seluruh remaja agar tetap merencanakan masa depan dan menghindarkan 3 permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oke, secara spesifik ini remaja yang dituju sama teman-teman sebagai target ini usia berapa ini, Farizji? Nah, kita ada namanya remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal itu usia 10 sampai 15 tahun, remaja tengah itu 15 sampai 19 tahun, dan remaja akhir dari 20 tahun sampai 24 tahun untuk belum menikah. Oke, dan belum menikah ya, catatannya belum menikah. Karena kalau udah menikah udah beda urusan seperti itu. Oke, saya ke Sukma. Sukma, ini tadi Farizji bilang ada 5 transisi kehidupan remaja, merencanakan kehidupan. Nah, ini kan agaknya ada banyak sekali materi yang disampaikan nih di Genre atau mungkin aktivitas Genre tadi juga disebut apa, PIK ya wadahnya. Nah, pendekatan komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Genre agar teman-teman yang mungkin awam belum pernah mendengar ini kemudian tertarik dengan aktivitas di Genre ini, Sukma? Oke, untuk aktivitas di Genre tersendiri ya, kita itu nggak melulu cuman ngomong tentang remaja yang seperti itu saja kayak gitu. Tapi di PIKR itu kita bakalan ada kegiatan yang menarik seperti itu. Kemudian kita juga akan melakukan pendekatan dengan komunikasi interaksi secara langsung seperti ini gitu kepada remaja. Kita akan menceritakan bagaimana permasalahan yang ada di sekitaran remaja seperti itu. Berarti pendekatan komunikasinya adalah teman sebaya ya? Iya, teman sebaya. Jadi dari
yang usianya kurang lebih sama, kemudian lalu menyampaikan informasi-informasi yang memang benar dan sesuai terkait diri mereka masing-masing. Oke, saya ke Leo. Leo, ini saya mendengar juga genre ini sering ngobrol tentang kesehatan reproduksi, alat kelamin. Nah, hal-hal yang menyangkut reproduksi, kita tahu kalau udah ngomongin ini semua pada punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ada yang menganggap ini sebagai hal yang positif, ada juga yang menganggap ini sebagai hal negatif. Tapi yang menjadi titik temunya adalah ini merupakan ilmu pengetahuan. Ya, betul. Ya kan, ini adalah knowledge yang harus diketahui oleh kita semua. Nah, ini bagaimana teman-teman genre, Leo dan juga genre bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman remaja dan mereka bisa menganggap ini sebagai sebuah hal yang positif, Leo. Nah, kita berbicara masalah seks kan dan seksualitas kan Bang. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah organ reproduksi dan yang segala macam, ini banyak sekali orang-orang menganggap bahwa ini hal tabu. Nah, padahal sebenarnya untuk saat ini informasi mengenai tentang seksualitas dan kemudian tentang organ-organ reproduksi sebenarnya perlu Bang diketahui. Karena apa? Karena kita ini ingin informasi ini tuh sampai kepada teman-teman yang di remaja. Nah, kenapa? Karena banyak sekali sekarang kita lihat kasus-kasus yang udah sering terjadi Bang, kayak misalnya kekerasan seksual dan lain segala macam. Nah, ini hadir genre, maka pentingnya dari genre ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang seksualitas dan organ reproduksi dan tentang kesehatan reproduksi remaja sendiri Bang. Oke, sebelum menyampaikan informasi itu kepada teman-teman, belajarnya di mana nih? Nah, kalau untuk belajarnya sendiri kan sekarang udah banyak tuh media yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di genre sendiri sekarang kita banyak sekali memanfaatkan media sosial, misalnya kayak di genre Kalbar itu sekarang kita aktifnya itu di akun Instagram dan beberapa media sosial lainnya. Dan juga sebentar lagi nih di genre kita bakal bukan melahirkan sih, tapi menghadirkan sebuah modul. Itu nama modulnya itu tentang kita Bang. Oke, jadi ada modul, lalu juga ada platform media digital yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk belajar. Betul sekali. Ini respon teman-teman ngomongin tentang seksualitas, tentang health reproductive atau tentang reproduksi ini gimana? Sukma mungkin menanggapi ini, teman-teman responnya positif atau seperti apa? Mengenai reproduksi dan sebagainya, teman-teman itu responnya sangat antusias ya, apalagi sebelumnya nih masyarakat kita menganggap hal itu ada hal-hal yang tabu. Padahal itu hal yang penting seperti yang dikatakan oleh teman kita Leo tadi. Kemudian juga banyak tidak cuma remaja tapi juga anak-anak seperti itu, mereka terkadang untuk hal-hal reproduksi ini harusnya udah tahu kan, tapi bagaimana cara kita untuk menyampaikannya seperti itu. Dan hal ini pada zaman sekarang ini sangat perlu kayak gitu, jadi harus semakin kita gaungkan seperti itu, dan teman-teman juga menerimanya sebagai hal yang positif karena juga memberikan pembelajaran yang baru bagi mereka. Oke, biasanya seperti diberikan informasi itu di mana saja, Pak Riki? Di sekolah atau di mana? Kalau misalnya kita ada ada versi media sosial online atau secara offline. Kalau offline itu bisa di sekolah-sekolah, ada nama guru BK. Nah, selain guru BK memberikan pembelajaran tentang kebangsaan, wawasan secara umum, dia juga memasuki slip-slip tentang kesehatan reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi secara awam minim lah gitu. Misalnya saya buang air kecil gitu kan, dibersihkan dulu. Nah, itu secara simpel kayak gitu. Kalau misalnya media sosial, kita kayak misalnya bagaimana sih mereka untuk memahami tentang kesehatan reproduksi kayak seksualitas, reproduksi, itu terjadi di media sosial gitu. Oke, dan itu diperkenalkan dari rentang usia yang tadi disampaikan sama Pak Riji. Ya. Mulai dari usia 10 tahun. Nah, sebenarnya kalau untuk mengenalkan menjaga kesehatan reproduksi dari dini udah harus diajarkan. Tadi dengan secara simpel. Misalnya kalau dia lagi buang air kecil, diajarkan untuk cara membersihkannya, menjaga kesehatan reproduksi. Nah, jadi nggak hanya tadi saya bilang nggak hanya rentang usia dari 10 sampai 24 sebelum menikah. Sebenarnya untuk usia anak TK atau usia dini aja itu udah diajarkan untuk menjaga kesehatan reproduksinya kayak gitu. Oke, bagaimana caranya? Konkretnya kalau di lapangan, karena gini, kalau kita ngomong tentang seksualitas atau reproduksi, ini kan agak sedikit sensitif ya. Jadi harus ada pola pendekatan yang baik, arah komunikasi yang juga baik dan berbeda-beda kepada mereka. Nah, ini apa yang dilakukan oleh teman-teman genre ini? Seperti ini ya. Kalau misalkan hal-hal seperti itu kan agak ini ya, kita melihatnya ya. Ini ada contoh, ini pernah saya alamin sendiri. Anak kecil kayak gitu, masih sekitar usia 6 tahun bertanya, "Kak," kata dia bilang kayak gitu kan, "Kak, porno tuh apa sih?" Ya. Karena anak kecil itu akan mendengar, kemudian dia akan penasaran tuh, itu apa sih kayak gitu. Karena kita di genre, kita yang awalnya udah belajar
untuk memberitahukannya seperti apa kepada anak kecil yang belum bisa memikirkan hal yang lebih jauh, maka akan kita jelaskan secara minim kayak gitu. Kita akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Kita jelaskan bahwa porno itu hal yang belum boleh teman-teman kenal kayak gitu. Porno itu istilahnya tuh masih belum waktunya. Ya, belum waktunya untuk diketahui untuk anak-anak seperti itu. Oke, jadi pendekatannya ya memang menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Oke. Ini genre ini tersebar di 14 kabupaten kota, ada juga di level nasional. Ada. Di level nasional, di provinsi juga ada di 34 provinsi. Dan saat ini bagaimana nih teman-teman di daerah bergerak gitu? Karena kan kita juga ingin tahu gerakan-gerakan teman-teman genre di daerah untuk bisa tadi menyampaikan informasi seputar kesehatan reproduksi, mengajak mereka punya perencanaan kehidupan yang jelas, lalu kemudian juga bisa terhindar dari resiko-resiko remaja saat ini sering sekali terjadi di sekitar kita. Ini gimana, Leo? Oke, kalau di Kalimantan Barat sendiri ya Bang, kalau untuk forum genrenya itu ada 14 kabupaten kota. Nah, ini tersebar di masing-masing kabupaten dan kota. Nah, di bawah kabupaten kota kita juga ada namanya itu organisasinya namanya itu PIK yang berada di sekolah-sekolah. Jadi untuk jalur koordinasinya sendiri itu udah jelas gitu. Jadi dari nasional ke daerah, kemudian ke kabupaten dan kota, kemudian ke PIK. Nah, ini untuk gerakannya sendiri teman-teman sudah sekarang itu melakukan gerakan yang ada di sosial media, kemudian ada juga secara offline yang teman-teman itu melakukan sosialisasi kepada sekolah maupun yang berada di masyarakat. Nah, tadi Pak Riji sudah bilang bahwa PIK ini kita tidak hanya berada di sekolah tapi juga ada di jalur masyarakat, namanya itu PIK jalur masyarakat. Begitu Bang. Oh, oke, baik. Artinya memang sudah ke 14 kabupaten kota ya. Iya, betul. Ini Leo sebenarnya ada banyak yang ingin diceritakan sebenarnya. Memang gerakannya cukup masif di masyarakat. Dan juga saya rasa sampai gerakan akar rumput pun teman-teman punya basis itu di 14 kabupaten kota. Baik, kita masih akan ngobrol tentang ini dan saya punya satu, mungkin ini challenge buat teman-teman bertiga yang sudah saya siapkan. Terkait bagaimana mengkampanyekan atau memberikan informasi kepada remaja terkait kesehatan reproduksi dan hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi mereka agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka dan juga mungkin orang-orang terdekat yang ada di sekitar mereka. Tetap di Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas bersama perwakilan BKKBN Kalimantan Barat. Boom. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan program pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Setiap warga negara Indonesia dapat mencari informasi secara jelas dan akurat, baik secara konvensional ataupun digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa BKKBN berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan, terutama informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan juga data-data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang secara maksimal. Kami akan terus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan informasi, baik itu informasi tentang keluarga, terlebih kepada keluarga Indonesia, khususnya untuk generasi milenial yang saat ini menjadi salah satu sasaran utama kami. Informasi dan data dan materi yang dibuat akan semakin menarik dan tentu mudah dipahami. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, BKKBN telah menargetkan sasaran strategis program Bangga Kencana dalam menurunkan angka kelahiran total, meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan indeks pembangunan keluarga, meningkatkan median usia kawin pertama perempuan,
menurunkan angka kelahiran kelompok umur 15-19 tahun. BKKBN mengemban amanah baru dalam percepatan penurunan stunting dengan niat dan tekad yang kuat. BKKBN akan mengerahkan seluruh potensi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program Bangga Kencana untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Harapan kami BKKBN tetap terus bersinergi dengan mitra dan juga seluruh keluarga Indonesia. Untuk itu kami sampaikan bahwa BKKBN adalah sahabat keluarga Indonesia. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Kawin muda, sepo. Nah, ini sering dengar kan teman-teman istilah ini atau mungkin tagline ini di Kalimantan Barat untuk mengkampanyekan tentang pendewasaan usia perkawinan di Kalimantan Barat. Karena ini disampaikan langsung oleh Gubernur kita, ya, Pak Sutarmiji ya. Karena teman-teman juga informasinya sempat menobatkan Pak Miji, Pak Gubernur sebagai ayah muda genre Kalimantan Barat. Ini upaya pendekatan yang luar biasa nih teman-teman, menggait orang nomor 1 di Kalimantan Barat untuk mendukung upaya untuk mengetaskan pendewasaan usia perkawinan di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, ini kalau kita bicara tentang sex education, lalu juga pemahaman mereka tentang bagaimana menjaga organ reproduksi dan kapan bisa menggunakan itu sesuai dengan usia yang matang. Ini juga kaitannya dengan pendewasaan usia perkawinan. Masih minim kan informasi seputar ini untuk teman-teman di daerah. Yeah. Nah, dari teman-teman genre sendiri bagaimana melakukan pendekatan ini, Fariji, untuk program pendewasaan usia perkawinan atau mengajak mereka nikah di usia ideal, jangan nikah di bawah usia ideal. Oke, kalau untuk dari kami terutama untuk mendekatkan kepada teman-teman agar informasi ini menyampai ke nggak hanya di kota aja, nggak hanya ke kabupaten, tapi ke kecamatan-kecamatan bahkan ke desa-desa terpencil. Dengan cara ini kami di kabupaten kota itu ada namanya tadi yang Leo bilang itu genre kabupaten kota. Nah, kami mendekatkan diri pada teman-teman yang adik-adik kami yang ada di kabupaten kota. Setelah itu, kita pendekatan kepada PIKR, Pusat Informasi Kawasan atau remaja-remaja yang bergabung di PIKR. Nah, mereka itulah yang akan terus mengkampanyekan atau menjalankan program-program dari kami, Forum Genre Kalimantan Barat, bahkan Forum Genre Nasional. Nah, ini juga kami dengan cara mempromosikan, membuat suatu kegiatan yang positif. Nah, kegiatan positif, yang menarik, sampai teman-teman semua yang ada di kecamatan, di desa, di kabupaten kota itu yang awalnya nggak tahu tentang genre, dan akhirnya mereka paham, oh genre ini kegiatannya remaja loh, oh genre ini kegiatan yang membangun, yang positif untuk terus mengkampanyekan supaya kita ini tetap nggak nikah muda gitu, tetap harus menjalankan 5 tradisi kehidupan gitu. Makanya ada PIKR yang terus membantu kita nih, adik-adik kita yang ada di 14 kabupaten kota yang terus membantu teman-teman di genre Kalimantan Barat bahkan di genre nasional untuk mengkampanyekan tidak nikah muda dan tetap menerapkan pendewasaan usia perkawinan. Oke, sekarang gimana kondisinya Sukma? Tadi apa untuk pendewasaan usia perkawinan? Apakah teman-teman sudah mulai paham dan mengerti dan memahami atau apa kondisi terkini di lapangan untuk program tersebut, Sukma? Nah, untuk pendewasaan usia perkawinan seperti itu, sekarang Kalimantan Barat alhamdulillah sudah turun seperti itu. Untuk tingkat pendewasaan usia, maksudnya tingkat pernikahan muda itu udah turun kayak gitu, alhamdulillah. Ini juga sebenarnya dari kita, dari genre gitu. Kita juga selalu menyebarkan virus-virus genre seperti itu mengenai betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kemudian juga melakukan persiapan sebelum pernikahan seperti itu. Karena kita sebagai remaja harus melakukan mempersiapkan nih kehidupan kita selanjutnya. Dan sekarang kondisinya sekarang ini remaja itu kan kita lihat semakin milenial ya. Kemudian juga tidak hanya memikirkan nikah itu hanya tentang berhubungan seperti itu. Seperti yang kita lihat juga teman-teman sekarang kan juga udah mementingkan nih pendidikannya seperti itu. Itu juga dilihat dari bagaimana usaha kita untuk terus menggaungkan nih betapa pentingnya itu tadi pendewasaan usia perkawinan seperti itu. Tadi kita ngomong pendewasaan usia perkawinan, tapi teman-teman tidak menyinggung usia berapa sebenarnya idealnya nih. Nah, berapa Sukma? Nah, untuk usia idealnya teman-teman, untuk perempuan itu idealnya 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki itu 25 tahun. Mengapa begitu? Karena dari
sisi kesehatan saja di usia tersebut wanita itu sudah cukup kayak gitu untuk melakukan reproduksi. Begitu juga dengan laki-laki. Kemudian umur 21 tahun itu dari segi pendidikannya yang kita tahu perempuan itu sudah selesai kayak gitu. Kemudian juga sudah mulai mencari pekerjaan, dan laki-laki di usia 25 tahun itu juga sudah siap dalam mencari pekerjaan. Ekonominya seperti sudah itu. mapan Ya, ya? ekonominya sudah baik Oke, gitu. baik. Sekarang Sukma umurnya berapa? Saya sekarang masih 20 menuju 21. Oke, rencana menikah umur berapa? berarti? Rencana menikah sih antara 24 atau 25 lah, insya Allah 24 atau dikasihnya. 25. Intinya di Iya. atas usia ideal, tapi Iya. juga tidak boleh terlalu Iya, betul tua ya. sekali. Artinya ada rentang usia ideal yang harus diininya sama teman-teman. Iya. Baik, karena tadi saya udah janji bakalan mau main game. Nah, saya udah siapin ini ada papan tulis. Jadi ini sebenarnya common dan sering sekali disampaikan di sekitar kita, ya kan? Cuma memang masih banyak informasi yang simpang siur terkait ini. Nah, makanya di segmen kali ini saya ingin kalau teman-teman di lapangan menjelaskan ini bentuknya kayak mana gitu. Kita coba ya. Ada satu isu yang sering dibahas karena ada banyak opini yang keluar tentang ini. Mimpi basah. Nah, mimpi basah ini biasanya banyak nih pandangan dari teman-teman semua. Nah, biasanya case di lapangan bagaimana teman-teman menjelaskan ini kepada remaja? Pak Riji mungkin. Kalau dari kami ke turun ke lapangan untuk menjelaskan mimpi basah itu ya namanya ada kegiatan lebih ke games. Nah, sebelum kami ngomong sana sini mungkin mereka capek ya untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan masalah mimpi basah, karena jujur materi tentang genre atau tentang BKKBN tersebut lah masih banyak materinya. Nah, kami menggunakan nama game namanya Monopoly atau Ular Tangga. Nah, itu salah satu media edukasi yang kami sampaikan yang ada di PIK-R dan genre yang ada di 14 kabupaten kota. Nah, cara main game itu adalah mereka bisa untuk biasa kayak main Monopoly, kayak main Ular Tangga. Nah, jadi kayak mereka melompatkan setiap step by step-nya, dan mereka akan dikasih pertanyaan seputar mimpi basah, seksualitas, habis itu menstruasi, habis itu pernikahan dini. Nah, kita bahas tadi tentang mimpi basah. Nah, contohnya untuk teman-teman ya yang bergabung di PIK-R. Nah, mereka diajak untuk bermain games. Nah, mereka nanti pas udah melangkah ke step selanjutnya, mereka akan kasih pertanyaan tadi seputar mimpi basah. Nah, mereka akan menjawab nih, Bang. Menurut kamu apa sih pandangan kamu nih? Pandangan kamu sebagai yang belum tahu atau punya menurut kamu lah tentang mimpi basah itu apa? Nah, mereka akan menjawab. Nah, setelah menjawab, nanti dari tim fasilitator di setiap PIK-R atau genre provinsi akan membantu menjawab dan bantu meluruskan kayak gitu. Dengan cara simpel sih, Bang, daripada ngomong-ngomong terus kan. Nah, jadi ada permainan ular tangga yang digunakan iya, untuk betul. teman-teman semua agar mereka lebih bisa dapat informasi ini secara jelas dan benar. Oke, saya mau minta ini opini dari teman-teman semua, opini atau fakta beberapa isu yang sering dibicarakan oleh teman-teman di apa sekitar itu ya? kita. Ini tentang perawan. Nah, ada opini atau mungkin isu kalau cewek jalannya ngangkang itu katanya tidak perawan. Opini atau fakta itu, teman-teman? Kalau Sukma? Opini dong. Opini ya. Memang yang benar apa sebenarnya? Apa yang benar? Kalau kan dibilangnya opini. Nah, yang benarnya apa? Berarti memang bukan ya? Bukan. Jadi kalau orang perempuan jalannya ngangkang itu bukan berarti dia nggak perawan. Karena kalau jalan ngangkang aja kan ada kelainan juga kan. Misalnya di kakinya itu yang O kayak gitu kan juga Bentuknya, bisa jalannya ngangkang, bukan berarti dia nggak perawan. Karena keperawanan itu juga nggak cuma dilihat apabila orang itu udah melakukan hubungan seksual. Kan orang ini taunya kalau dia ini pasti udah pernah melakukan hubungan seks. Iya. Pasti dia nggak perawan. Padahal selaput keperawanan itu, selaput darah itu tuh nggak cuman nggak kita bisa bilang itu tuh nggak perawan karena berhubungan seksual. Kalau misalkan kita terlalu banyak jatuh, kemudian juga kalau misalkan atlet nih yang terlalu banyak berolahraga, beraktivitas itu juga bisa menyebabkan selaput darah itu terkoyak seperti itu. Oke, jadi istilah kalau ngangkang itu nggak perawan, terus kalau pada malam pertama tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah biasanya ya. Bukan ini ya berarti ya, bukan. Indikator bahwa dia perawan atau tidak. Iya. Oke, jadi itu salah satu yang itu yang perlu kita luruskan. Sampaikan. Iya. Oke. Ini terakhir ya tentang, nah ini buat cowok-cowok nih, Leo, onani atau coli bahasanya. Wow. Ini ada banyak sekali isu di sekitar kita tentang coli. Jadi sebenarnya coli itu sehat apa enggak sih? Nah, kalau kita bicara masalah coli itu sehat atau enggak, sebenarnya enggak ya, Bang, karena di beberapa kasus
gini, kalau di reproduksi laki-laki itu ada namanya sel sperma. Nah, sel sperma ini kan akan keluar ketika dia ini sudah penuh di skrotumnya kayak gitu. Skrotum itu yang kantung itu loh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ketika sel spermanya sudah penuh, maka dia akan secara otomatis itu akan keluar sendiri dengan caranya itu tadi yang pertama di mimpi basah. Nah, sebenarnya dengan coli itu kan kita memaksa atau menstimulus agar dari cairan sperma kita ini dikeluarkan sebelum waktunya kayak gitu. Nah, jadi kalau bicara masalah onani ini sehat atau enggak, sebenarnya tidak, apalagi kalau kita melakukannya secara berlebihan kayak gitu. Berlebihan itu seminggu bisa sampai 20 kali. Tapi katanya barang nyaman soalnya. Dan ini juga disampaikan sama teman-teman ya di lingkungan remaja bahwa tentang sudut pandang onani dan juga coli ini. Terus ada juga satu isu kalau suka coli itu lututnya kering, ini benar atau enggak? Nah, kalau kita bicara masalah itu benar atau enggak, sebenarnya itu tuh mitos, Bang. Ya? Nah, karena apa? Karena belum pernah ada hubungan antara reproduksi dengan lutut gitu. Jadi nggak ada hubungan sama sekali kayak gitu. Dari nih kita logik aja kan. Misalnya nih dari reproduksi, dari organ reproduksi kita kok bisa nih ke hubungannya ke lutut. Jadi antara syaraf dan dari medis pun nggak pernah ada menjelaskan kayak gitu. Jadi ini nih kayak yang ada di masyarakat tuh menggiring opininya kayak gitu karena udah dari turun temurun kayak gitu. Jadi di sosial masyarakat tuh karena seringnya membicarakan hal ini, jadi tuh kayak sesuatu yang fakta padahal sebenarnya opini kayak gitu dan mitos. Baik. Jadi artinya memang beberapa isu-isu tadi yang saya sampaikan karena ini juga dari teman-teman di luar sana tentang isu-isu ini dan kemudian beredar dan memang butuh ada satu standpoint yang jelas, benar atau tidak kayak gitu, penjelasan medisnya dan juga mungkin penjelasan dari keilmuan yang bisa membuat teman-teman merasa lebih lega. Oke, kita masih akan ngobrol banyak. Ini informasinya juga genre ini punya banyak sekali prestasi ya, dari level provinsi hingga ke nasional. Untuk itu Sobat BKKBN tetap bersama kami di channel YouTube perwakilan BKKBN di program Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas. Habis ini kita akan bongkar prestasi dari PT Kalimantan Barat. Tetap bersama kami. Masih bersama kami di podcast Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas bersama perwakilan BKKBN Kalimantan Barat. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang genre dan juga aktivitas serta kegiatan mereka di lapangan di 14 kabupaten kota bersama dengan Pak Rija dan juga teman-teman tadi. Nah, ini sudah berubah ya. Karena di awal saya janjikan kita ingin membongkar prestasi-prestasi dari genre Kalimantan Barat karena selain memberikan memberikan power atau mungkin memberikan manfaat bagi teman-teman sekitar. Ini terkait isu-isu tadi yang kita bahas, juga rajin ikut lomba-lomba nih teman-teman genre. Jadi untuk anggota-anggota dan juga teman-teman PIK ini juga sering ikut lomba. Jadi saya sudah bersama dengan dua orang baru. Ini ada cewek-cewek cantik gitu. Assalamualaikum Mukti. Oke, jadi kedua narasumber kita ini ada Aisyah dan juga ada Nurul. Jadi mereka berdua ini sempat mewakili Provinsi Kalimantan Barat ke ajang nasional waktu itu lomba ya, berdua ya 2019 dan 2020. Nurul Duta Genre Indonesia 2020 juara 3 putri. Iya, betul. Lalu juga ada Aisyah Best Speaker untuk Voice Your Right ya 2019. Ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Yang di studio boleh tepuk tangan dulu dong. Karena kalau kita ngomong tentang prestasi apalagi di level nasional ini bukan sebuah hal yang mudah. Effortnya luar biasa, involve untuk bisa dapatin itu, untuk reach prestige dan juga achievement itu luar biasa sulit pasti ya. Untuk Nurul dan juga Aisyah. Saya mungkin ke Aisyah dulu. Aisyah ini boleh cerita 2019 ikut lomba apa, terus bagaimana hasilnya di nasional? Oke, tadi kan udah diperkenalkan dengan Bang Setiadi, jadi nggak perlu lagi ya perkenalannya ya. Jadi 2019 itu dari genre Indonesia, tapi sebelumnya Aisyah sendiri ini anggota PIK Remaja. Tadi kan di sesi pertama udah dibilang kalau genre ini ada PIK Remajanya. Nah, Aisyah ini udah jadi anggota PIK Remaja dari tahun 2017, Le. Jadi ya udah 4 tahun, 5 tahun. Sekarang udah 4 tahun ya? Berarti dari sekarang kelas berapa sekolah? 1 SMA. Dari SMP sudah ikut dari PIK 1 Remaja SMP ya? udah masuk PIK Remaja teman-teman. Jadi yang belum masuk silahkan masuk sekarang ya. Nah, jadi di PIK Remaja itu kan selalu ada program-program tuh kan, Bang. Nah,
Jadi dari Genre Indonesia dia membuka suatu kegiatan gitu ya, atau suatu forum namanya Voice Your Right. Di situ diminta kita para remaja, anggota PIK Remaja itu untuk menyampaikan apa sih yang udah kita lakukan di PIK Remaja kita, apa sih yang udah kita perbuat dengan remaja-remaja yang ada di daerah kita gitu. Nah akhirnya karena direkomendasikan juga gitu kan sama senior-senior di Genre, akhirnya saya coba daftar. Dan ternyata memang buat ikut kegiatan itu tuh perlu banyak effort ya, banyak sekali persiapannya. Kita diminta untuk bikin esai, terus kita juga diminta kayak bukti nyatanya apa yang udah kamu lakukan. Jadi sebelum berangkat ke nasional itu Aisyah pribadi ada bikin kegiatan. Itu program unggulan gitulah ya namanya, yang Aisyah ajukan ke nasional, yang Aisyah tulis di esai itu namanya Jakri. Jakri, apa itu Jakri? Jelajah Kesehatan Reproduksi 1 hari. Nah, tapi kegiatan ini atau program ini Aisyah buat lebih youth friendly gitu. Nggak di dalam ruangan, kita buat metodenya outbound. Ya, jadi teman-teman tuh lebih mudah untuk explore. Di dalam kegiatan Jakri itu tentunya ngebahas tentang kesehatan reproduksi, dan Aisyah juga ada ngundang kakak-kakak dari Genre Kalimantan Barat. Kemarin Bang Farisi ada datang ya? Iya. Bantu memberi materi juga ya Bang ya. Kemudian pesertanya nih Bang. Iya. Pesertanya itu bukan hanya dari anggota PIK Remaja. Aisyah coba menggait dari komunitas lain. Aisyah ada ngundang dari anggota Paskibra ya, dari sekolah dulu kan, waktu itu masih SMP. Dari anggota Paskibra SMP 1 Sanggau, kemudian dari anggota Pramuka, kemudian dari anggota PMR ya, PMR gitu. Nah, jadi tidak hanya teman-teman PIK Remaja yang ikut dalam kegiatan Jakri tersebut, tapi juga teman-teman di luar itu. Intinya mereka masuk dalam range umur remaja. Hasilnya di nasional seperti apa? Nah, di nasional diminta presentasi kan. Alhamdulillah Aisyah mewakili Kalbar itu dapat 2 prestasi Yang pertama itu ada best speaker, kemudian yang kedua ada inspiratif movement atau inspiratif program gitu. Itu kategorinya diberikan untuk berapa orang? Hanya satu. Hanya satu orang. Artinya juara ini ya, bisa dibilang juara 1 senasional ya. Luar biasa. Tangan dong buat Aisyah nih, luar biasa. Yang dilakukan oleh teman-teman semua, tentunya tetap bisa menginspirasi ya. Amin. Lalu yang kedua ada Nurul, Duta Genre Indonesia juara 3 nasional 2020. Ini gimana persiapan lombanya waktu itu? Oke, jadi kita itu dimulai dari tingkat kabupaten. Nah, untuk menjadi seorang duta genre, kita harus menjadi anggota PIK Remaja. Minimal itu 1 tahun. Nah, Nurul udah bergabung dari awal 2019, jadi hampir 3 tahun sekarang. Nah, seleksi di kabupaten, kita meliputi seleksi wawancara, tertulis, dan program kerja. Jadi, dari seleksi inilah, Nurul terpilih untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Melawi. Iya, betul. Jadi di tingkat provinsi kita lanjut lagi. Nurul alhamdulillah kemarin juga dapat program terbaik, kreator program terbaik Kalimantan Barat untuk putri. Yaitu Nurul punya program karena Nurul pengen tepat sasaran ke remaja lewat kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Jadi Nurul punya program namanya Basecamp, Basic Skill Remaja, dengan tagline-nya yaitu semangat genre, semangat jiwa entrepreneur. Yang dimana orang-orang nih mungkin lagi asing ya sama biji karet yang bisa diolah jadi makanan. Nah, di situ sebentar, ini apa hubungannya dari genre? Tadi kita ngomong tentang sex education, kita ngomong tentang perluasan perkawinan, lalu kamu angkat juga tentang entrepreneur ya tadi ya? Betul. Apa hubungannya? Jadi di genre itu ada 4 substansi. Salah satunya yaitu peningkatan life skill. Nah, dari kegiatan-kegiatan menarik tentunya kita pengen ada impact yang bisa didapatkan oleh anak-anak PIK Remaja lewat kegiatan untuk melatih jiwa entrepreneur mereka sejak dini gitu. Kalau sudah terlatih jiwa entrepreneurnya kemudian bisa jadi itu dikembangkan di daerah, karena kan ini asalnya dari daerah Nurul, dan di daerah Nurul itu sendiri belum ada makanan unggulan. Jadi Nurul pengen ngangkat ini jadi makanan khas daerah Melawi gitu. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, jadi entrepreneur ini membantu remaja untuk punya life skill, yang kemudian tadi mungkin relate-nya adalah ketika mereka punya kesulitan ekonomi dan mereka bisa menggunakan itu agar mereka bisa tetap sekolah gitu. Berdaya banget gitu. Wah, luar biasa. Ini artinya juga genre punya, tidak hanya menginformasikan tapi juga mengajak remaja untuk punya langkah konkret. Kalau saya mau sekolah lanjut, saya harus lakukan ini. Betul banget. Gitu. Jadi ada bargaining
position atau tawar-menawar nih ketika ingin merencanakan kehidupan luar biasa. Dan sekarang selama setahun ke depan akan mewakili Kalimantan Barat juga Indonesia ya, internasional selama setahun ke depan. Iya betul. Oke, terima kasih Nurul, luar biasa prestasinya untuk Kalimantan Barat. Tepuk tangan buat Nurul. Keren. Terakhir, saya ke Pak Riji ke depan apa yang disiapkan program kerja atau mungkin prestasi atau capaian-capaian dari genre Kalimantan Barat untuk teman-teman remaja secara khusus dan juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan ya mungkin sifatnya lomba antar provinsi dan juga peningkatan kapasitas teman-teman di 14 kabupaten kota khususnya teman-teman di PIK Remaja. Okay. Nah, kalau untuk program yang kedepannya yang berhubungan dengan PIK Remaja atau Forum Genre Kabupaten Kota dari provinsi dari genre provinsi itu mau program namanya Genre Bakat, Genre Sahabat Masyarakat. Jadi nggak hanya anak PIK R saja nih yang paham tentang genre, nggak hanya anak Forum Genre Kabupaten Kota yang paham tentang genre. Selain kita meningkatkan kapasitas di Forum Genre dan PIK R di Kabupaten Kota. Jadi kita juga mempunyai sisi yaitu di lingkungan masyarakat, namanya Genre Bakat tadi, Genre Sahabat Masyarakat. Jadi kita menuntut seluruh masyarakat harus paham tentang genre. Contohnya nih Bang, misalnya di satu komplek, terutama komplek saya ya tertinggal ya, yang awalnya nggak tahu genre itu apa, nggak tahu BKKB, nggak tahu KB itu apa. Semenjak saya naik jadi ketua dan semenjak adik saya juga ini, adik saya juga ini menjadi juara tingkat nasional, jadi paham genre. Oh, genre itu merencana masa depan ya. Nah, jadi dari mereka lah yang awalnya semua teman-teman yang menang lomba tingkat provinsi maupun tingkat nasional bisa mengharumkan provinsi dan kabupaten kotanya dan mereka membawa nama kabupaten kota dan provinsinya. Jadi itulah mulai dikenalnya gitu. Jadi kita media edukasinya juga untuk teman-teman di kabupaten kota dengan buat tadi lomba-lomba. Nah, mulai buat kegiatan-kegiatan yang inovasi, kegiatan yang kreatif untuk tetap teman-teman bisa tahu oh genre ini merencana masa depan. Jadi agar mereka tetap terus merencanakan masa depan. Baik, luar biasa sekali. Ini nggak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Riziatullah Kurniawan, Ketua Forum Genre Kalimantan Barat, lalu juga ada Aisyah dari unit Sanggau ya, Duta Genre Indonesia juara 3 dan Nurul dari Kabupaten Melawi dan juga tadi yang sudah bergabung bersama kita di segmen 1 dan 2 ada Leo dan juga Sukma yang membantu Fariji untuk bisa memastikan bahwa Forum Genre ini bisa bekerja dengan baik selama setahun ke depan. Dan Sobat BKKBN, senang sekali hari ini kita bisa ngobrol banyak dengan Sobat BKKBN di rumah. Ini terkait remaja dan apa yang menjadi isu yang dekat dengan mereka. Dan mereka ini luar biasa peduli sekali dengan teman-teman sebayanya dan memberikan bakti, lalu juga mengajak mereka untuk empower dan kemudian siap untuk rencana kehidupan yang lebih baik ke depan. Tetap saksikan Meriam Karbit mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap mendukung channel ini aktif dan bisa memberikan banyak sekali informasi menarik. Tetap like, komen dan subscribe. Iya, betul. Kita tetap semakin semangat memberikan informasi dan juga konten-konten edukasi untuk pemirsa di rumah. Akhirnya saya Setiadi pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya di Meriam Karbit mengobrol ringan membangun keluarga berkualitas bersama BKKBN. Boom, salam genre. Salam. Rencana itu keren.